Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman desktop. Kali ini kita akan melanjutkan video yang minggu kemarin. Sekarang kita materinya kita buat form login ya. Jadi terakhir kita ada form 1, kita buat satu form lagi, kita tambahkan add form ini aja. Oke, saya tunjukkan satu persatu dulu ya. Jadi nanti kita akan menggunakan beberapa form. Kita di sini form 2-nya saya ganti namanya jadi form login ya, form login. Nah, ini adalah form loginnya. Kita tambahkan seperti biasa. Ada label. Nah, terus yang selanjutnya text box. Ada 2 text box untuk username, satu lagi untuk password. Ini username, satu lagi password. Oke, terus kita membutuhkan 2 button. Yang pertama button login. Yang ini batal atau cancel ya. Nah, ini tips untuk interface ya. Tips untuk GUI-nya. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan bahasa Inggris, saran saya adalah gunakan semua tampilannya bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan Anda gunakan bahasa Indonesia, silahkan gunakan bahasa Indonesia. Jadi jangan dicampur. Nah, ini contohnya. Ini simpan, update, delete. Ini contoh yang tidak disarankan. Kenapa? Karena di sini simpan ini adalah bahasa Indonesia, update ini adalah bahasa Inggris, delete pun juga bahasa Inggris. Sedangkan cari dia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, harusnya seperti apa? Harusnya konsisten. Kalau misalkan Anda menggunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia semuanya. Kalau Anda memang menggunakan bahasa Inggris, silahkan konsisten menggunakan bahasa Inggris. Oke. Nah, yang selanjutnya kita sesuaikan formnya dulu. Nah, sebelum kita mengisikan code di sini, pastikan dulu di database kita. Kemarin kita menggunakan Oracle ya. Kita menggunakan user HR ya.
kita menggunakan user HR. Kita lihat di koneksi dulu. Koneksi. Oh, ini dia. Ya, usernya pakai HR. Kita cek dulu. Ini ada 9, jadi defaultnya itu kan ada 8 ya, 8 tabel. Ini tabel yang kemarin saya tambahkan adalah mahasiswa. The regions, countries, location, departments, job, employees, job history, employee details, view. Nah, di sini kita akan tambahkan tabel untuk login, karena kemarin kita coba cek di tabel mahasiswa. Nah, hanya ada NPM dan nama. Kalau misalkan Anda mau menggunakan ini sebagai kalau sekedar contoh boleh, silahkan. Nah, nanti kita akan coba buat tabel loginnya ya. Oke, baik. Kita tambahkan tabel login ya. Kita create table login. Saran saya sebenarnya untuk login, karena ini adalah bahasa Inggris, nama tabel itu usahakan jangan menggunakan perintah ya. Jadi maksudnya contoh, hindari misal kita membuat tabel nama tabelnya adalah table, nama DBA, dihindari. Kemungkinan untuk terjadi kesalahan itu nanti akan besar. Jadi karena kita mau menggunakan tabel login, saya gunakan TBL login. Oke ya. Jadi nama tabelnya adalah TBL login. Nah, di sini saya punya 2 kolom saja. Kolom yang pertama itu saya beri username, tipe datanya kita pakai varchar aja ya sementara. Kita pakai 15 dan username, passwordnya kita pakai varchar 2 sama juga. Oke, table created. Nah, kita coba beri isi data contoh, data untuk nanti kita akan tampilkan ya. Kita insert into TBL login, username-nya karena varchar city, password ikut default aja 123456. Terus ini dulu, insert into TBL login, values. Oke, tambahkan lagi siapa, Ica 123456. Passwordnya samakan. Kita coba bedakan aja. Ya. Passwordnya 123. Oke. Created. Nah, ini kalau di
khusus untuk Oracle ya, khusus untuk Oracle. Insya Allah nanti kalian akan belajar lagi di mata kuliah DBA. Ini kalau di Oracle ini saya sarankan untuk melakukan commit ya. Kalau misalkan bedanya apa Bu dengan tidak dilakukan commit, kita coba cek ya. Kita coba buka apa namanya command prompt satu lagi. Kita buka satu lagi command promptnya. Oke, ini ada, saya coba buat biar beda. Backgroundnya kita buat ini ya, teksnya kita buat seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan kita cek di Windows yang lain, dia belum ada datanya. Sedangkan kalau misalkan kita tambahkan perintah commit, oke, kita coba cek, nah seperti ini. Jadi detailnya nanti ada di, insya Allah ada di mata kuliah DBA ya. Jadi ini di background proses. Oke. Nah, yang selanjutnya kita kembali ke formnya ini. Nah, kita kemarin kita sudah punya desain untuk form loginnya. Saya mau beri name-nya, saya rename untuk text box 1 ini adalah txt username, sedangkan untuk password ini saya ganti txt password. Oke, jadi saya punya 4 objek controller ya. Jadi ada dua text box untuk inputan username dan password, ada button login dan button cancel. Button cancel ini saya gunakan untuk apa namanya, bebas ya, kalian mau cancel ini hanya untuk membersihkan layar, berarti perintahnya txt apa ini, kontrol spasi txt username dot clear terus txt password dot clear, ini juga boleh. Ini berarti maksudnya Anda mau cancel button cancel ini adalah membersihkan teks, atau Anda memang apa namanya, tugasnya misalkan begitu Anda klik button cancel berarti close ya, silahkan diberikan close. Nah, sekarang kita mau coba button login ini apa namanya, kita cek dari data yang ada di apa namanya database ya. Jadi ada dua user, ada user Siti sama user Ija. Oke, next. Sekarang kita mau memberikan code yang ada di button. Nah, yang pertama saya akan memberi contoh kalau misalkan kita memiliki beberapa form ya. Jadi di sini akan kita lakukan lagi koneksi lagi ya.
Jadi koneksi-koneksi seperti ini. Nah, daripada melakukan setiap form. Jadi karena kita menggunakan koneksi ke database, jadi setiap form itu harus mempunyai seperti ini. Untuk koneksi seperti ini. Nah, karena kita nanti ke depan akan memiliki beberapa form, maka untuk mempersingkat codingan, untuk mempersingkat ngetik lagi, kita tambahkan, kita boleh ke new item. Nah, tapi karena di sini sudah disiapkan, kita tinggal klik saja module. Nah, ini kita defaultkan saja ya. Kita namanya default ya, nggak usah diganti-ganti. Nah, karena ini nanti terkoneksi juga dengan database, untuk namespace-nya tetap sama, tambahkan import system. Tetap tambahkan ini. Sama juga dim-dimnya kemarin itu kita masukkan ini, kita ambil aja semuanya, kita copy semuanya, dim, kita copy, kita letakkan di modul di sini. Oke, maaf. Kita letakkan di sini. Nah, permasalahannya adalah kalau misalkan dim itu digunakan untuk inisiasi variabel yang hanya diperuntukkan di form 1 saja, di form ini saja. Kalau misalkan kita buat dim lagi ya, dim di login ini ya, berarti dia hanya berlaku di login. Nah, kita karena modul ini kita akan gunakan di satu aplikasi di sini, maka dimnya ini kita ganti public. Dimnya kita ganti public sehingga semua form yang ada di aplikasi ini, di kelas ini, nanti dia akan bisa mengaksesnya. Tambahkan lagi, kita juga perlu mengcopy prosedur koneksi ini, sehingga kita tidak perlu menuliskan setiap form itu adalah sub koneksi. Kita tambahkan public juga ya, sehingga koneksi ini bisa digunakan di form yang ada di aplikasi satu solution ini. Kita coba nah karena ini sudah dipindah ya, kita nonaktifkan, kita beri komen. Oke, nah yang selanjutnya ini jadinya dari 0 reference sekarang sudah satu yang memanggil koneksi. Nah, di login ini kita juga harus memanggil koneksi ya, sebelum kita coba koneksi, kita panggil. Nah, ini kalau misalkan di modul itu ndak ada, di sini akan error. Coba kita cek ya. Ini tadi kan sudah off. Nah, sekarang di modul ini saya coba. Nah, ini ada ditambahkan lagi itu. Ini coba saya off dulu ya. Saya coba off dulu. Nah, kita cek. Dia akan menunjukkan error. Nah, ini koneksi is not declared. It may be inaccessible due to its protection level. Jadi di sini menunjukkan ada error. Jadi kalau istilahnya saya ini ada cacing-cacing yang berwarna merah ini menunjukkan bahwa ini nggak terdeteksi. Nah, sedangkan kita harus membuka. Oke. Nah, sehingga yang errornya tadi jadi hilang. Oke. Nah, yang selanjutnya yang kita coba mau isi adalah kita ini perintahnya ini sebenarnya sama seperti cari ya, kita ada di
ada di modul. Perintahnya ada di modul. Coba saya cari dulu. Oh ya, nanti insya Allah ya, Bismillah ya, semoga memang bisa ditentukan nanti kalau saya bisa mempraktekkan laptopnya bisa terkoneksi dengan laptop yang lain untuk client server. Ini nanti koneksi yang kita gunakan bisa menggunakan karena kita Enterprise Edition ya. Jadi di sini nanti kalian coba cek sebenarnya sepanjang ini tuh maksudnya apa. Nah, ini nanti kita akan ganti beberapa kalau misalkan kita menggunakan server yang beda dengan komputer kita. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Ini karena kita mau mencari data ya, sama seperti search atau cari. Jadi sehingga kita mau mencocokkan ya, kita mau menyocokkan data yang ada di database dengan yang mau dimasukkan ke form ini benar atau enggak. Jadi kurang lebih sama seperti cari ya, coba kita cek lagi, dicari kemarin ini di button cari. Ini tinggal kalau misalkan kalau di modul ini kebalik ya, harusnya hash rows dulu baru read. Silahkan disesuaikan. Kalau misalkan di sini while dr.hashrows sesuaikan dengan modul seperti ini, dr.hashrows ini sama. Tinggal nanti dia datanya bisa baca atau enggak. Kalau misalkan datanya enggak bisa baca, sesuaikan dengan yang ada di modul. Jadi yang pertama kurang lebih sama juga, kita buat koneksinya ya. Nah, ini salah satu langkah. Kita gunakan seperti ini, kita copy. Coba kita copy saja. Kita copy. Nah, bedanya apa? Bedanya apa dengan search yang kemarin? Sebenarnya kita tinggal sesuaikan saja. Kita tinggal sesuaikan. Ini koneksi itu kita panggil ya. Oke. Nah, yang pertama yang kita perlu ubah yaitu tabel yang akan kita akses. Select bintang from, bukan mahasiswa lagi, tapi tabel yang barusan kita buat, TBL login. Nah, terus di mana keywordnya adalah ya kedua-duanya. Keywordnya adalah textbox 1 dan textbox 2, username dan password. Where tadi username ya, kita coba cek lagi. Where username sama dengan di sini adalah textbox 1 itu txt username ya, txt username dan ini belum selesai. Nah, ini ada n-nya. Ini kan karena ada 2, n password kolomnya ya. Password kita copy saja. Di sini kita ganti password. Oke. Nah, ini kita sudah ganti.
Nah, ya oke, benar, execute reader. Yang sementara kita sesuaikan pakai modul aja ya. Jadi di sini kita sesuaikan yang ada di modul. Hash rows, terus dr.read, ini yang akan kita ganti. Ini dr.read. Oke. Nah, karena kita kalau misalkan sukses ya, berarti kita coba tampilkan form 1 ya. Kita coba tampilkan form 1. Form 1 dot show dialog. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan kalau hash rows itu berarti tampilkan apa namanya, ini kita sesuaikan ini aja. Ini saya if dulu while-nya di dalam ini, if ini and if ini kita sesuaikan ya, di modul. Sebenarnya kurang lebih tinggal diputer-puter. Yang ini while and while. Oke, nah kalau misalkan apa namanya, ini kita coba ya. Ini while-nya enggak usah karena dia while. Oke. Kita coba jalankan. Nah, karena kalau kita jalankan ini defaultnya ini adalah form 1. Berarti kita mau ganti karena di sini sudah mulai ada 2 form, yang ini modul ya, 2 form, berarti kita sesuaikan loadnya, load aplikasi yang pertama ini kita ganti jadi form login ya. Oke, kita coba jalankan. Setiap seluruh perubahan pastikan untuk save ya, karena kita bisa melakukan pakai Ctrl S atau tekan button yang ada di sini. Oke, datanya formnya muncul. Kita coba username-nya Siti, passwordnya 123456.
Oke, gagal karena kita coba cek. Oh, ini koneksinya berarti. Kita coba cek close. Kita coba cek modul. Oke, karena gagal kita coba cek lagi. Sebentar. Sudah benar. Koneksinya sudah masuk. Oke, berarti yang gagal masuk di sini. Kita coba cek dulu. Sebentar. Oke, muncul. Berarti nggak ada masalah di form satunya. Dia masuknya ke sini, gagal. Oke, kita coba close dulu. Oke, kita coba stop di sininya coba. Jadi karena ini while, kita coba stop dulu. Exit while biar enggak muter ya. Exit while karena dia ada pakai while, jadi kita coba kita stop dulu. Terus yang selanjutnya DR nya kita close dulu. Kita coba jalankan lagi. Oke, sebentar kita coba cek. Kita coba cek. Masuk ke sini, coba kita jalankan, kita isi ya. Kita isi ini tadi isinya city, passwordnya ini muncul nggak datanya. Kita coba cek 1 2 3 4 5 6 muncul harusnya sudah benar masuk, sudah masuk. Saya coba koneksinya, karena ini sudah ada koneksi, saya coba putus dulu koneksinya.
Oke, koneksinya, connection is closed. Oke. Nah ini kalau sudah main DR, ini main open close ini kayak gini, seperti ini, benar. DR close. Kita coba lagi. Jadi kita harus perhatikan errornya ya. Jadi kalau misalkan tadi muncul gagal, saya cek di form 1, saya load ini enggak ada masalah ya, enggak ada masalah. Nah terus ternyata di modul kita main buka tutup ya. Jadi kalau permasalahan seperti yang tadi
berarti kita close dulu, yang selanjutnya kita open ya, karena kasus yang seperti tadi berarti dia open terus, makanya dia error. Kita coba sekali lagi ya, kita coba ini apa namanya, start positionnya kita letakkan di tengah biar nggak mencari. Start, coba. Kita kalau misalkan sukses berarti kita, nah ini tampil seperti ini, datanya 7. Kita coba apakah yang Ica. Nah ini yang pertama kita harus clearkan dulu ya, nanti kalau misalkan sukses datanya kita juga clearkan ya, apa namanya, text boxnya. Ini misalkan Ica, datanya seperti ini. Nah data salah, kenapa? Karena dia case sensitif kalau misalkan masuk ke dalam petik. Jadi karena di database-nya tadi I-nya kecil untuk Ica, S-nya besar untuk Siti, maka kita coba I-nya kita ganti I kecil. Nah masuk. Nah permasalahannya kenapa datanya numpuk. Nah kita coba close lagi, kita masuk ke sini lagi, login. Ini datanya numpuk lagi karena kita coba bersihkan dulu. Saat masuk login berarti di form loadnya di sini kita belum clearkan. Jadi kita ada ds kan, ada ds ya, ds dot clear, kita clearkan dulu. Oke, sehingga kita coba clearkan dulu. ds kita ada ds, kita coba, oh ya ntar login berhasil, login. Nah ini kan berarti sudah berapa kali pun dia tetap datanya sesuai, jadi tidak numpuk karena di form loadnya kita berikan datasetnya, kita bersihkan. Nah yang selanjutnya kita tadi yang kurang adalah kalau misalkan di sini berhasil tadi, kalau misalkan di sini tadi berhasil, ini kan selain di sini kan ya, di sini juga bersihkan text box-nya, text username, oke kita coba nah bersih jadinya 1 2 3 rajin bersih. Nah pengembangan selanjutnya insya Allah minggu depan kita masuk ke menu ya. Jadi kalau misalkan kita contohnya ini kita masuk ke apa namanya, ke mana tadi, form 1 saja, minggu depan kita akan coba belajar main menu ya. Main menu nanti kita apa namanya, jadi tidak langsung di load di form ini ya, tapi kita coba di main menu. Oke, jangan lupa di close untuk semuanya. Saya tadi sudah menyampaikan ini ya, jadi kita kurang lebih sama. Jadi kalau misalkan yang kemarin di apa namanya di video saya while dulu baru if, kalian silahkan kalau misalkan coba pakai yang ada di modul bagaimana, silahkan seperti yang saya sampaikan. Code itu apa namanya,
bebas ya, stylenya itu bebas, nggak mesti harus seperti yang saya contohkan. Jadi bisa, Bu, boleh nggak Bu kalau misalkan untuk apa namanya, login yang ada di sini saya ngambil dari contoh yang ada di YouTube. Boleh, silahkan. Ini adalah alternatif ya, ini adalah salah satu alternatif. Jadi ini sebenarnya code-nya itu kurang lebih sama seperti yang di minggu kemarin ya. Ini cuman apa namanya, saya coba sesuaikan dengan yang ada di modul ya. Jadi if dulu, baru di dalamnya if itu ada while. Nah kalau misalkan yang kemarin, konsep berpikir saya adalah saya lakukan perulangan dulu. Jadi saya lakukan perulangan, kalau misalkan begitu data yang saya maksud itu datanya ada, baru saya cek if menggunakan if. Oke, jadi sementara sekian dulu. Insya Allah nanti kalau misalkan memang ada kekurangan, saya coba tambahkan lagi. Sekian dari saya. Sukses untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.